Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-118. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja review saham part yang ke-118. Yang pertama kita punya saham BMTR. BMTR sendiri ditutup di harga 238, di mana dia sedikit lagi akan menembus PBH di 242. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini satu kali dia jebol, kemudian dia mencoba sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, 7 kali, 8 kali, hampir 12 kali dia tidak berhasil menembus 242. Sehingga teman-teman kalau pengen membeli saham BMTR, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia break dulu di 242. Dan ingat, kalau teman-teman sudah beli 242 kemudian dia naik terus ke misalnya di 250, langsung pasang trailing stop minimal di 244 atau di 246 sehingga bisa mengamankan profit terlebih dahulu. Karena teman-teman perhatikan bahwa dia sudah dua kali sudah berhasil menembus, namun dia turun kembali yang artinya false break. Sehingga untuk teman-teman agar profitnya bisa di lock, maka kalau dia naik lebih tinggi langsung pasang trailing stop di atas harga beli teman-teman, sehingga kalau menyentuh maka teman-teman sudah bisa profit. Apalagi kalau misalkan dia setelah break di 242 namun closingnya pun masih di atas 242, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 260. Kuncinya adalah di 242. Dia harus tembus. Kalau tidak, maka dia akan turun kembali mendekati 232 dan menguji 216 sebagai support paling kuatnya. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham PNBS. Kemarin dia naik 19,69% di harga 79 dan memiliki resistance di harga 88. Saham ini memang sudah sideways di 50 di saham gocap beberapa waktu lalu. Namun karena isu, kalau tidak salah isu atau private placement, saham ini mulai atraktif kembali bergerak, sempat menyentuh 88 namun turun kembali, dan 2 hari kemarin dia berhasil naik. Untuk PNBS memang karena dia selama ini tidur, maka target selanjutnya teman-teman bisa kawal pakai trailing stop atau teman-teman bisa taking profit sesuai dengan keinginan teman-teman. Intinya adalah di angka 88, di situ ada resistance. Kalau berhasil tembus maka mungkin PNBS bisa terus melanjutkan kenaikan menuju ke 90 bahkan menuju ke 100. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham PNBS, di sini teman-teman perhatikan ada middle gray line di 73. Sehingga teman-teman kalau mau beli boleh beli di 73 sampai dengan 74, dan teman-teman langsung pasang trailing stop di 71 dengan target TP ke 88 yang mana itu adalah resistance paling kuatnya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Friend. Di sini kemarin di YouTube ada yang berkomentar bahwa apakah saham Friend ini layak dibeli karena baru masuk indeks MSCI, di mana saya sudah review di video sebelumnya bahwa sentimen indeks masuk ke dalam MSCI atau indeks lainnya itu hanya bersifat temporer dan tidak terlalu berdampak bagus dalam jangka panjang, karena dalam long term fundamental kinerja keuangan memang yang menjadi penentu dari sebuah saham apakah bisa dihargai lebih mahal oleh market. Tapi kalau sentimen sederhana seperti itu, maka teman-teman seharusnya kemarin tidak menyimpan lama barang seperti Friend. Tapi kalau misalnya ada yang sudah terlanjur membeli saham Friend, kalau kita lihat dari teknikalnya bahwa saham Friend ini 40 hari harga terendahnya berada di 61, yaitu tepat di harga saat ini. Dan dia punya PBL atau support paling kuatnya di 62 dan telah berhasil ditembus, namun dia dijaga di 61. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya saham Friend, harus perhatikan di sini ada
support gray line akhir di 57, pastikan itu tidak jebol. Kalau jebol maka dia berpeluang besar menuju ke 50. Dan kalau teman-teman mau disiplin trading, maka batasi stop loss jika dia turun di bawah harga 57. Tapi kalau teman-teman yang ingin membeli dan belum punya barang, maka boleh beli kalau dia break dulu di 62, batasi stop loss di 60 dengan target kenaikan terdekat yaitu menuju ke 65 dan target jauhnya menuju ke 79. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBTN, di mana saham ini kemarin ada yang komen di YouTube bahwa dia sudah profit 24%, minta strategi investasi selama 3 tahun. Nah, kalau kita lihat secara teknikal terlebih dahulu, kemarin ditutup di harga 1615, di mana saham BBTN ini sudah berada di atas PBH atau kita katakan resistance yang telah berhasil ditembus, sekarang menjadi support paling kuat. Maka target selanjutnya untuk BBTN yaitu terdekat ke 1640 dan terjauh ke 1683. Nah, kalau ditanya strategi investasi selama 3 tahun, maka teman-teman harus melihat dulu kinerja keuangan dari Bank BTN apakah sesuai ekspektasi. Kemudian teman-teman perhatikan bahwa dari awal Januari sampai hari ini, apakah saham BBTN itu sudah lebih tinggi atau memang masih terdiskon dari harga di Januari atau di harga tertingginya. Artinya simpelnya, kalau misalkan tahun lalu laporan keuangan misalkan ya EPS 1000, harga sahamnya di 3000, kemudian di tahun ini di pandemi EPS-nya juga 1000 tapi harganya di 1600, artinya saham ini secara histori bisa dikatakan murah. Karena harga tahun lalu 3000, EPS-nya 1000, dengan EPS yang sama di tahun ini harganya masih 1600, artinya boleh hold sampai mencapai minimal harga di 3000 seperti tahun lalu. Itu hanya contoh. Teman-teman harus research lagi apa IPS-nya bertumbuh atau tidak. Kalaupun tidak bertumbuh, kira-kira penurunannya dalam atau tidak. Dan kalau misalkan teman-teman mau hold panjang, takut misalnya sudah profit 24%, takut turun lagi, mending TP dulu, atau takut TP ternyata naik lagi, maka strategi sebenarnya adalah teman-teman bisa jual setengah dulu dari keuntungan yang teman-teman punya, setengah lot ya. Kemudian kalau dia naik terus, teman-teman masih punya barang. Kalau dia turun, teman-teman bisa average down lagi, walaupun lebih tinggi dari harga yang sebelumnya, namun teman-teman bisa dapat jumlah lot yang lebih banyak karena teman-teman sudah berhasil taking profit setengahnya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham KRAS. Saham KRAS ditutup di harga 398, di mana masih berada di atas PBH di 392, artinya saham KRAS masih aman, masih koreksi biasa. Namun kalau dia turun di bawah 392, teman-teman langsung cut loss. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham KRAS, boleh beli, tunggu di area 392 sampai dengan 396 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 426, dan sekali lagi batasi stop loss jika saham KRAS turun di bawah 392. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham PTBA, di mana saham ini ditutup tepat berada di 2040, yang mana itu menjadi support paling kuat yaitu PBH. Dan kalau dia kuat bertahan di 2040, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke 2100. Tapi kalau gagal, maka dia berpeluang turun ke 2000. Bagi teman-teman yang ingin membeli, boleh beli kalau dia selama berada di atas 2040. Tapi kalau dia turun di bawah 2040, mending tunggu di area 2000 untuk melakukan pembelian. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham MDKA, di mana MDKA ditutup di harga 1815 dan saham ini tidak berada jauh di bawah PBL di 1775. Artinya teman-teman boleh beli ya 1775 sampai dengan 1800
area buy, cut loss jika dia turun di bawah 175, dan target kenaikan terdekat ke 1990. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-118 hari ini adalah saham Pura. Saham Pura ditutup di harga 125, di mana dia berada di dekat PBL 123. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Pura, boleh beli dengan range buy 123 sampai dengan 124. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 123 dengan target kenaikan terdekat yaitu ke 128 dan target jauhnya menuju ke 135. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-118. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa dan semoga membantu.